Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian dan seluruh penonton video YouTube ini? Perkenalkan, saya Eka Kemala Arja. Saat ini saya sedang kuliah di program S1 Manajemen STIE KBP Padang. Dan video YouTube ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Aminar Sutradewi SEMSI. Jenis usaha yang akan saya jelaskan dalam proposal ini adalah usaha cireng ayam pedas atau cadas. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasinya, mari kita simak dulu profil dan informasi dari STIE KBP Padang berikut ini. Check it out. Aku berada di sini, menjalani hari-hari indahku di kampus tercinta ini. Telah berjuta harapan, menyatukan semuanya demi cita-cita yang kuimpikan, meraih gelar sarjana. Lagi nyari tempat kuliah, belum dapat yang oke ya. Mendadak aja deh. Kasih solusi dong. Ini solusinya. Bingung cari tempat kuliah yang murah dan berkualitas? Daftar aja di kampus AKBP STIE KBP Padang. Biaya kuliahnya murah. SPP kelas reguler program studi D3 Keuangan dan Perbankan Rp2.700.000. S1 Akuntansi dan S1 Manajemen Rp3.000.000. SPP kelas sore dan kelas khusus Rp3.500.000. Bebas uang masuk, bebas uang pembangunan, SPP pun bisa dicicil sebanyak 3 kali. Dan hanya dengan membayar Rp1.500.000 di awal, sudah bisa kuliah. Walaupun biaya kuliahnya murah, tapi tetap berkualitas. Semua program studi sudah terakreditasi B, lokasi di pusat kota. Semoga informasi tadi membantu bagi kalian yang masih bingung untuk mencari tempat kuliah. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke presentasi usaha cireng ayam pedas. Cireng merupakan makanan yang berasal dari daerah Sunda, di mana terbuat dari aci yang digoreng. Aci sendiri merupakan tepung tapioka atau tepung sagu. Sekarang ini cireng sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan cita rasanya yang gurih dan kenyal-kenyal, membuat cireng banyak digemari oleh masyarakat semua kalangan, baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Seiring dengan perkembangannya, saat ini cireng tidak hanya dinikmati dengan cita rasa yang original, tapi cireng juga sudah berinovasi dengan berbagai ragam varian isian, di mana terdapat isian seperti sosis, daging, dan ayam. Nah, di proposal ini saya memilih cireng ayam pedas dengan isian ayam yang mempunyai cita rasa yang pedas. Baik, untuk memulai usaha ini, ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu aspek umum dan organisasi, di mana dalam aspek umum ini terdapat beberapa poin, yaitu nama dari unit usaha kita apa, legalitas usaha kita, organisasi yang merupakan struktur atau pembagian tugas dan fungsi dari usaha tersebut, kemudian personalianya. Dari segi nama unit usaha, di mana seperti yang telah saya sebutkan tadi, unit usaha ini bernama Cadas atau Cireng Ayam Pedas dan merupakan bentuk perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh saya sendiri, kemudian beralamat di Perumahan Timbulun Asri, Kabupaten Darmasraya, Pulau Punjung. Dari segi legalitas usaha, usaha ini karena masih berbentuk usaha perseorangan atau usaha kecil, maka
kami belum memerlukan perizinan dan dokumen-dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan aspek hukumnya. Kemudian dari segi struktur organisasi, karena saya dalam mengerjakan produk cireng ini saya melakukannya sendiri, maka saya belum mempunyai struktur organisasi yang memadai. Akan tetapi di sini saya dibantu oleh seorang tenaga karyawan, bisa disebut karyawan, yang akan membantu saya untuk memproduksi cireng ini. Aspek yang harus kita perhatikan yaitu aspek pemasaran, di mana dalam aspek pemasaran ini terdapat segmenting, targeting, dan positioning. Dari unsur segmentingnya, untuk produk cireng ayam pedas ini adalah semua usia. Segmentasi pasarnya yaitu bisa dibedakan atas anak-anak yang menyukai makanan pedas, orang remaja, kemudian orang dewasa ataupun orang tua. Selain itu juga bisa disegmenkan ke dalam segmen pelajar, mahasiswa, dosen, pegawai, atau karyawan. Kemudian targeting. Untuk target usaha cireng ayam pedas ini adalah semua masyarakat ataupun orang-orang yang berada di sekitar lokasi usaha, kemudian rekan kerja, dan semua orang yang bisa menikmati produk kami ini. Jadi untuk targetnya kami tidak mengecualikan, semuanya bisa menjadi target untuk cireng ayam pedas ini. Kemudian positioningnya, dari segi positioning dalam hal ini saya ingin menekankan atau ingin memberikan image bagi para konsumen yang menikmati cireng ayam pedas ini bahwa kami adalah produsen cireng yang enak, gurih, serta dengan harga yang terjangkau. Mungkin hal ini dapat kami lakukan dengan memberikan tester rasa untuk tetap menjaga kualitas rasa dari cireng kami. Mungkin dari segi kulit dan isiannya bisa diterima di mulut pelanggan dengan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan menciptakan rasa yang enak agar produk kami selalu diingat oleh konsumen. Kemudian dari segi permintaan, mungkin saat ini produk ini belum ada permintaannya karena belum banyak orang yang memproduksi produk ini di daerah tempat saya memproduksinya. Mungkin setelah saya memproduksinya, saya mengharapkan akan ada peningkatan permintaan terhadap produk ini karena mereka sudah tahu bahwa di tempatnya ada yang memproduksi cireng ayam pedas. Kemudian dari analisis kelayakan pemasarannya, di sini saya mendapatkan nilai yang sangat besar sekali, di mana ranknya berkisar antara 3,41 sampai 4,20. Jadi dari uji kelayakan pemasarannya, di sini usaha cireng ayam pedas ini sangat atau layak sekali untuk dijalankan. Kemudian dari analisa SWOT, yaitu analisa strength, weakness, opportunity, dan threat-nya cukup baik sekali, di mana kekuatan dari produk kami ini harganya ekonomis, kebersihan produknya terjamin, produknya tidak menggunakan bahan pengawet, dan produk yang kami tawarkan merupakan jajanan rakyat yang belum banyak tersedia di tempat lain, khususnya di wilayah Dharmasraya. Kemudian kelemahannya mungkin karena produk ini pembuatannya sangat mudah, jadi mudah ditiru, dan bahan serta proses pembuatannya yang tidak sulit tadi akan sangat memungkinkan sekali banyak orang yang menirunya. Kemudian dari segi peluangnya, dengan produk usaha cireng ayam pedas ini kami dapat bersaing dengan jenis usaha kuliner yang lain dan terus dapat memperluas jaringan promosi. Kemudian kami dapat berkreasi dan menciptakan berbagai inovasi isiannya, seperti mungkin dengan sosis, dengan
daging atau dengan jamur, menyesuaikan dengan selera konsumen. Kemudian adanya budaya masyarakat yang konsumtif, tempat penjualan yang cukup strategis di mana di sekeliling tempat kami banyak terdapat daerah perkantoran dan sekolah. Kemudian fasilitas yang tersedia cukup memadai. Adapun ancaman dari produk kami ini adalah produk yang kami tawarkan ini nikmatnya dimakan pada saat panas. Jadi kalau tidak hangat lagi, maka tampilannya akan kurang bagus dan rasanya juga mungkin akan kurang greget. Kemudian adanya pelaku sejenis yang bermunculan dengan harga yang mungkin saja jauh lebih murah. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek teknis dan operasi. Di mana dalam aspek ini terdapat poin penentuan lokasi usaha. Untuk lokasi usaha dari Cireng Ayam Pedas ini adalah kami memproduksi produknya di rumah, kemudian kami akan menjual produk ini dengan mempromosikannya ke rekan-rekan kerja, ke tetangga-tetangga atau orang-orang yang berada di sekitar lokasi kami. Selain dengan penjualan langsung, juga melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Kemudian untuk sarana dan prasarananya mungkin seperti adanya box untuk penyimpanan, meja, kursi, kemudian standing banner atau spanduk, kemudian brosur untuk promosi. Kemudian pada poin proses produksi. Untuk memproduksi Cireng Ayam Pedas ini, mari kita simak video berikut ini. Proses pembuatan cireng ayam pedas. Selanjutnya kita bahas mengenai aspek keuangan. Dimana dalam aspek keuangan ini yang pertama yaitu sumber dana modal. Untuk usaha cireng ayam pedas ini, sumber modalnya adalah setoran pribadi dari pemiliknya, yaitu saya. Dimana saya menyetorkan modal sebesar 1.506.950. Jumlah ini merupakan total biaya yang diperlukan untuk memulai usaha ini, di mana terdiri dari kebutuhan biaya peralatan dan perlengkapan seperti box penyimpanan produk, kompor gas portable, blender, panci wajan, panci untuk air sutil atau sendoknya, kemudian wadah-wadah tempat adonan dan produknya, kemudian cetakan dari cirengnya, talenan, spanduk, banner usaha, sendok, dan roll perata adonan. Kemudian terdapat pula biaya bahan baku yang terdiri dari tepung tapioka, tepung terigu, daging ayam, cabai merah, bawang, dan segala macamnya. Kemudian dari biaya tersebut didapatkanlah totalnya sebesar 1.506.950. Kemudian untuk produksi cireng ayam pedas ini, kami atau saya berencana memproduksinya sebanyak 120 buah per harinya. Dan harga jualnya yaitu sebesar 2.500 per buahnya. Dimana harga ini didapatkan dari harga pokok penjualan ditambah dengan tingkat keuntungan yang saya harapkan. Kemudian estimasi dari pendapatan usaha cireng ayam pedas ini, pendapatan per harinya yaitu 120 buah tadi dikali dengan harganya 2.500, didapatkanlah 300.000 per harinya. Kemudian untuk per bulannya didapatkan total keuntungan per bulannya yaitu labanya sebesar
3.616.500, yang dimana angka tersebut setelah dikurangi dengan biaya bahan baku dan biaya operasional. Kemudian untuk pendapatan per tahunnya yaitu berkisar sebesar Rp42.795.500. Kemudian dalam aspek keuangan ini saya melakukan analisis kelayakan usaha dengan metode break even point, di mana break even point merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi kita tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Jadi untuk BEP per buahnya di sini saya mendapatkan sebanyak 627 buah, yang artinya di mana saya harus menjual sebanyak 627 buah cireng agar saya tidak rugi, dan kalaupun saya hanya menjual 627 buah, saya juga tidak akan memperoleh keuntungan. Kemudian dalam BEP rupiahnya di sini saya memperoleh sebesar Rp1.567.500, yang artinya BEP atau break even point tercapai pada saat penjualan cireng ayam pedas saya mencapai angka penjualan sebesar Rp1.567.500. Nah, berikutnya aspek terakhir dari proposal usaha ini adalah aspek ekonomi dan sosial. Dari segi aspek ekonomis, bagaimana kita ketahui, selain dalam membuka atau membuat suatu usaha diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi pemiliknya, yaitu dengan mendapatkan keuntungan atau laba dari produk yang kita jual, diharapkan juga usaha kita ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat sekitar dengan membantu perekonomian kita melalui transaksi atau pembelian bahan baku yang kita gunakan untuk memproduksi produk ini. Jadi dengan kita membeli bahan baku di pasaran, tentu kita juga membantu perekonomian pedagang kecil yang ada di pasaran. Kemudian dari aspek budaya atau aspek sosial, diharapkan usaha ini dapat menjadi penyedia makanan cemilan bagi masyarakat yang menggemarinya, sehingga mereka dapat menikmatinya kapan saja. Serta nantinya jika usaha ini sudah berkembang, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Nah, sekian 5 aspek studi kelayakan bisnis usaha cireng ayam pedas. Dari uraian tadi dapat diambil kesimpulan bahwa usaha cireng ayam pedas layak sekali untuk dijalankan karena proses pembuatannya yang tidak sulit dan modal yang diperlukan untuk memulai usahanya juga tidak terlalu besar. Selain itu, makanan ini banyak digemari karena cita rasanya yang gurih, kenyal, dan pedas. Kemudian untuk saran dari proposal usaha cireng ayam pedas ini, diharapkan proposal ini dapat menjadi alternatif yang memberikan masukan, referensi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin memulai suatu usaha. Dengan adanya proposal ini dapat menambah wawasan kita tentang studi kelayakan bisnis suatu usaha, dan diharapkan dengan adanya cireng ayam pedas ini menjadi alternatif bagi masyarakat dan masyarakat, menjadi salah satu pilihan kuliner bagi mereka yang menyukai makanan pedas. Oke, sekian penjelasan dan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching and don't forget like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.